Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang polimerisasi rantai radikal bebas. Penambahan polimerisasi. Polimerisasi rantai radikal bebas atau free radical polymerization merupakan metode polimerisasi di mana polimer dibentuk dengan penambahan blok penyusun radikal bebas secara berurutan. Polimerisasi radikal bebas termasuk jenis polimerisasi pertumbuhan rantai. Untuk polimerisasi radikal bebas klasik, kecepatan propagasi adalah proporsional terhadap konsentrasi monomer dan akar kuadrat dari konsentrasi inisiator. Penghentian biasanya terjadi melalui kopling dua rantai radikal hidup, tetapi dapat terjadi melalui disproporsi. Laju terminasi untuk kopling berbanding lurus dengan inisiator konsentrasi. dP berbanding lurus dengan konsentrasi monomer dan berbanding terbalik sebanding dengan akar kuadrat konsentrasi inisiator. Adapun mekanisme free radical polymerization, yang pertama ialah inisiasi rantai, yang kedua propagasi rantai, yang ketiga terminasi rantai. Adapun yang pertama inisiasi rantai. Inisiasi adalah langkah pertama dari proses polimerisasi. Inisiasi dapat dilakukan dengan yang pertama, yaitu pemanasan monomer, yang kedua, penambahan inisiator. Inisiasi dua langkah. Pada langkah pertama, satu atau dua radikal dibuat dari molekul awal. Pada langkah kedua, radikal dipindahkan dari molekul inisiator ke unit monomer yang ada. Beberapa pilihan tersebut tersedia untuk pemrakarsa. Tahapan inisiasi yang pertama adalah disosiasi homotik inisiator, menghasilkan sepasang radikal R dengan rumus seperti di gambar. 2. Adisi radikal R pada molekul monomer. Radikal R primer ditambah dengan monomer mengalami reaksi menjadi radikal monomer, di mana Ki adalah konstanta inisiasi. Untuk monomer vinyl tahap 2 meliputi pembukaan ikatan pi untuk membentuk radikal bebas, di mana radikal bebas ditambah H2C berikatan 2CHX mengalami reaksi radikal bebas CH2CHX. Habis itu ada propagasi rantai. Reaktivitas radikal tidak tergantung pada panjang rantai, sehingga semua tahap propagasi dapat dikarakterisasi dengan menggunakan konstansa laju reaksi yang sama, yaitu Kd. Laju reaksi propagasi overall dapat dinyatakan dengan Rp sama dengan Kp dalam kurung M dikali dalam kurung M bintang, di mana M itu adalah konsentrasi monomer dan M bintang adalah konsentrasi radikal rantai dengan ukuran radikal monomer yang lebih besar. Di sini adalah terminasi rantai. Yang pertama adalah terminasi dengan kombinasi. Terjadi jika dua radikal bergabung membentuk ikatan kovalen. Jadi radikal bebas monomer N ditambah dengan radikal bebas monomer M bereaksi menjadi radikal bebas monomer N tambah M yang baru dengan KTC disebut sebagai konstansa laju reaksi kombinasi, di mana laju reaksinya adalah RTC sama dengan 2 KTC dalam kurung M bintang pangkat 2. Habis itu 2 ada terminasi dengan disproporsionasi. Terjadi jika dua radikal bergabung membentuk dua molekul baru, di mana rumusnya adalah radikal bebas Mn ditambah radikal bebas MM bereaksi menjadi radikal monomer M yang baru dan radikal monomer N yang baru dengan KTD disebut sebagai konstanta laju reaksi disproporsionasi. Lalu laju reaksinya adalah RTD sama dengan 2 KTD dalam kurung M bintang pangkat 2. Reaksi terminasi dengan mekanisme gabungan atau kopling dan disproporsionasi karena kedua reaksi menghasilkan molekul polimer mati. Langkah terminasi dapat dinyatakan dengan monomer N ditambah dengan monomer M mengalami reaksi menjadi dead polimer dengan laju reaksi adalah
RT sama dengan 2KT dalam kurung M bintang kuadrat sama dengan 2 dalam kurung KTC tambah KTD dalam tutup kurung buka kurung M bintang kuadrat, dengan KT adalah konstansa laju terminasi overall. Nah, KT sama dengan KTC tambah KTD. Lalu untuk berikutnya adalah transfer berantai. Transfer berantai hanya menghasilkan kehancuran suatu radikal, tetapi menciptakan radikal yang lain. Radikal yang baru dibuat ini tidak mampu menyebar lebih jauh. Mirip dengan disproporsionasi, semua mekanisme transfer rantai juga melibatkan abstraksi hidrogen atau atom lainnya. Peningkatan suhu akan meningkatkan konsentrasi radikal bebas, sehingga menurunkan panjang rantai. Peningkatan suhu juga akan meningkatkan laju pembentukan polimer. Lalu beberapa jenis mekanisme transfer rantai adalah 1. Untuk pelarut, atom hidrogen disarikan dari molekul pelarut, menghasilkan pembentukan radikal pada molekul pelarut yang tidak akan merambat lebih jauh. Transfer rantai dari polistiren ke pelarut seperti pada gambar yang di atas itu. Lalu untuk nomor 2, untuk monomer, atom hidrogen disarikan dari monomer. Meskipun hal ini menciptakan radikal pada monomer yang terpengaruh, stabilisasi resonansi dari radikal ini menghambat penyebaran lebih lanjut. Transfer rantai dari polipropilen ke monomer ditunjukkan pada gambar yang bawah. Lalu untuk nomor 3 yaitu untuk inisiator, rantai polimer bereaksi dengan inisiator yang mengakhiri rantai polimer tersebut tetapi menciptakan inisiator radikal baru. Transfer rantai dari polipropilen ke inisiator ditebutil peroksida adalah seperti gambar yang di atas. Lalu yang keempat, ke polimer. Radikal rantai polimer mengabstraksi atom hidrogen dari suatu tempat pada rantai polimer lain. Adapun transfer rantai dari polipropilen ke tulang punggung polipropilen lain seperti pada gambar yang di bawah. Lalu ada beberapa macam teknik polimerisasi. Di antaranya polimerisasi massal, yaitu campuran reaksi hanya mengandung inisiator dan monomer, tidak menggunakan pelarut. 2. Polimerisasi larutan. Campuran reaksi mengandung pelarut, inisiator, dan monomer. Lalu ada 3. Polimerisasi suspensi. Campuran reaksi mengandung fasa air. Monomer tidak larut dalam air. Dan inisiator yang larut dalam tetesan monomer. Monomer dan inisiator bersifat hidrofobik. Lalu yang terakhir ada polimerisasi emulsi. Mirip dengan polimerisasi suspensi, kecuali bahwa inisiatornya dapat larut dalam fasa air daripada dalam tetesan monomer, di mana monomernya adalah hidrofobik dan inisiatornya adalah hidrofilik. Pada polimerisasi emulsi ini, agen pengemulsi juga dibutuhkan. Adapun polimer yang mengandung fluor, dalam polimer yang mengandung fluor terdapat konsentrasi rantai pertumbuhan yang stabil. Bidang aplikasi fluoropolimer umum yaitu 1. PTFE atau politetrafluoretilen HFP, 6. Fluorin propilen PVDF atau resin polyfluoriden fluoride FEP, polifluoroetilen propilen. Ini adalah polistiren. Polistiren atau polistirena adalah sebuah polimer dengan monomer stirena. Monomer stirena adalah sebuah hidrokarbon cair yang dibuat secara komersial dari minyak bumi. Adapun karakteristik dari polistiren adalah memiliki stabilitas dimensi yang tinggi dan string H yang rendah, memiliki temperatur operasi maksimal kurang dari 90 derajat Celcius, dan memiliki kelebihan tahan air, bahan kimia non-organik, dan alkohol, namun memiliki kekurangan yaitu rapuh, perpanjangan 1-3%, tidak cocok untuk aplikasi luar ruangan, dan juga mudah terbakar. Polistirena ini memiliki kepadatan 1050 kg per meter kubik. Konduktivitas listrik 10⁻16 Siemens per meter. Lalu konduktivitas panas 0,08 watt per meter Kelvin. Lalu untuk temperatur transisi gelas yaitu 100 derajat Celcius.
Lalu polyvinyl klorida atau biasa disebut dengan PVC. PVC adalah polimer termoplastik urutan ketiga dalam hal jumlah pemakaian di dunia. Hal ini di bawah polietilena dan juga polipropilena. PVC memiliki rumus kimia C2H3Cl(N). Berat jenis dari PVC ini adalah 1,3 sampai 1,58 gram per cm kubik. PVC diproduksi dengan cara polimerisasi monomer vinyl klorida. CH2 sama dengan CHCl. Aplikasi dari PVC diantaranya digunakan sebagai pakaian, kabel listrik, dan juga pada perpipaan. Polymethyl metakrilat. Polymethyl metakrilat atau PMMA adalah sebuah termoplastik transparan yang sering digunakan dalam bentuk lembaran sebagai alternatif kaca yang ringan atau tahan pecah. Rumus kimia dari PMMA ini adalah C5O2H8N. Massa molar bervariasi, memiliki massa jenis 1,18 gram per cm kubik, memiliki titik lebur 160 derajat Celcius atau bisa dikonversi ke Fahrenheit menjadi 320 derajat dan juga ke Kelvin yaitu 433. Kerentanan magnetit min 9,06 dikali 10 pangkat min 6 pada suhu 22 derajat Celcius, memiliki indeks bias 1,4905 pada 589,3 nanometer. Polyacrylonitril. Acrylonitril adalah sebuah senyawa organik dengan rumus kimia CH2CHCN. Senyawa ini adalah cairan tidak berwarna yang mudah menguap. Meskipun sampel komersial dapat menjadi kuning karena kotoran. Acrylonitril dihasilkan oleh amoksidasi katalitik dari propilen. Juga dikenal sebagai proses SOHIO. SOHIO adalah proses sebagai berikut. 2CH3 min CH sama dengan CH2 plus 2NH3 plus 3O2 menghasilkan 2CH2 sama dengan CH min C N plus 6H2O. Dalam proses SOHIO ini propilena, amonia, dan air yang sebagai oksidator melewati fluidized bed reactor yang berisi katalis pada 400 sampai 510 derajat Celcius dan bertekanan 50 sampai 200 kilopascal Gauss. Polyvinyl alkohol dan vinyl asetal. Vinyl alkohol disebut pula sebagai etanol. Dalam nama IUPAC adalah etanol paling sederhana dengan rumus CH2CHOH. Senyawa ini adalah senyawa labil yang mampu berubah menjadi asetaldehida. Dalam kondisi normal, vinyl alkohol berubah atau mengalami proses tautomerisasi menjadi asetaldehida, seperti yang ditunjukkan pada gambar reaksi berikut. Pada suhu ruangan, asetaldehida atau H3CCOH lebih stabil daripada vinyl alkohol. H2C sama dengan CHOH dengan 42,7 kJ per mol. Polimerisasi plasma. Polimerisasi plasma adalah polimerisasi yang menggunakan sumber plasma untuk menghasilkan pelepasan gas yang menyediakan energi untuk mengaktifkan atau memecah monomer gas atau cair. Seringkali mengandung gugus vinil untuk memulai polimerisasi. Polimer yang terbentuk dari teknik ini umumnya sangat bercabang dan sangat terkait silang, serta melekat dengan baik pada permukaan padat. Keuntungan terbesar dari proses ini adalah polimer dapat langsung dipasang ke permukaan yang diinginkan saat rantai tumbuh, yang mengurangi langkah-langkah yang diperlukan untuk pelapisan lainnya atau proses seperti okulasi. Dan di bawah ini adalah sumber-sumber yang kami gunakan daftar pustaka, yaitu mulai dari Odian George 2004, Principles of Polymerization edisi keempat, New York Wiley Interscience, hingga yang terakhir Saint Mitchell, Alexis T. Bell 1979, Polimerisasi Plasma, Washington DC, American Chemical Society. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami.
Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.